Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Muatan, SBDP, IPS, dan PPKN. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang properti tari. Properti tari itu merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari memiliki fungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Nah, selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan juga tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Dan juga ada tata rias. Tata rias itu berfungsi untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Nah, busana dalam tarian juga disesuaikan teman-teman dengan tema tarian yang ingin dibawakan. Nah, misalnya nih, coba teman-teman perhatikan di sini. Misalnya ada properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Nah, itu menyesuaikan dengan tari yang dibawakan. Yang kedua, di sini ada properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya juga, teman-teman. Dan contoh yang terakhir yaitu properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Nah, jadi masing-masing dalam tarian itu memiliki ciri khas. Nah, untuk properti dan tata riasnya itu mengikuti dengan tarian yang dibawakan. Dalam tarian, kita juga harus belajar tentang jenis-jenis pola lantai dalam tari. Nah, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Dalam jenis pola lantai terdapat dua macam pola lantai utama. Yang pertama, pola lantai lurus, dan yang kedua, pola lantai lengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya, pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Sedangkan pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Sekarang coba kita perhatikan pola lantai dalam tari kreasi daerah ya, teman-teman. Pola lantai dalam kreasi daerah memiliki makna. Garis lurus memberikan kesan lembut. Garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis. Sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Nah, sekarang Bu Nindi akan menyebutkan salah satu contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian. Nah, di sini yang pertama Bu Nindi akan menyebutkan tari saman.
Tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Contoh yang kedua, tari piring. Nah, tari piring itu menggunakan pola lantai garis selengkung dan membentuk lingkaran. Dan contoh yang ketiga, tari pendek yang berasal dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung. Sekarang kita akan belajar muatan IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya yaitu adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat, dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, teman-teman, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Nah, misalnya seperti di Jawa Tengah ya, memiliki bahasa Jawa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya, dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau dituakan. Nah, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Dan yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Nah, seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam,
manusia juga harus melestarikan alam. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Misalnya nih, mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan. Misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan belajar tentang interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, teman-teman. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, antara Ibrahim dan Ismail berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, Bu Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dengan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya nih, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Dan yang terakhir, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa SD Bina Insani melakukan karya wisata ke museum atau ke kebun binatang misalnya. Sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Nah, di sini kita juga memiliki tanggung jawab memberikan keputusan bersama dalam masyarakat. Nah, kalau kita berarti dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Nah, pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya nih, saat memilih ketua RT atau RW di lingkungan yang teman-teman tinggali, atau menentukan jadwal kerja bakti dan ronda atau siskampling ya di lingkungan, serta menentukan acara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu dapat turut berperan aktif. Misalnya nih, teman-teman bisa bergotong royong, menyiapkan tempat musyawarah, atau mengamati jalannya pengambilan keputusan. Atau bisa juga membantu menyiapkan makanan atau minuman dalam kegiatan bermusyawarah. Kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang tanggung jawab di dalam masyarakat, nah sekarang teman-teman akan belajar bertanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu sebagai siswa ya. Nah, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Nah, selain di masyarakat, teman-teman kan juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Nah, salah satu contohnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastinya harus belajar dengan tekun. Yang kedua,
teman-teman harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, misalnya nih, dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas jika ada piket ya. Jadi, saat membuang sampah itu tidak dibuang sembarangan atau mungkin ditaruh di dalam laci di kelas, tapi harus dibuang di tempatnya. Dan yang ketiga, mengikuti acara di sekolah. Misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Jika ada lomba yang diharuskan teman-teman mengikutinya. Dan yang terakhir, misalnya nih, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kemarin teman-teman sudah mencoba ya untuk berperan serta dalam memilih ketua kelas di kelas 5 ini. Selanjutnya, teman-teman juga mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, sebagai seorang pelajar, teman-teman memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Dan yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi misal Bu Guru sudah memberikan deadline ya. Nah, teman-teman itu sudah harus mengumpulkan sesuai deadline tersebut. Jadi jangan bermalas-malasan untuk mengumpulkan tugas tersebut yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehabis mendengarkan dan melihat video ini, nah teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Sekian dari Bu Nindi. Kurang lebihnya Bu Nindi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.